Shalom Bapak Ibu, saya bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu kembali melalui tayangan ini. Karena beberapa kesibukan sudah lama saya tidak membuat rekaman firman Tuhan ini untuk memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan tentang hadirat Allah. Nah, pesan ini saya sampaikan beberapa waktu lalu di sebuah gereja di Tangerang ya. Nah, karena itu mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah." Bapak Ibu saudara sekalian, hadirat Allah itu adalah istilah yang sangat populer di kalangan gereja karismatik. Waktu saya sebelum bergabung ke gereja karismatik atau mengikuti gerakan ini di gereja yang lama dulu, itu puluhan tahun yang lalu, saya tidak pernah sekalipun pendetanya berkhotbah atau menyindir tentang hadirat Allah. Sebenarnya apa sih itu hadirat Allah? Saya coba membaca melihat dari kamus bahasa Indonesia, apa itu hadirat? Apa bedanya hadirat dan hadir? Nah, hadirat itu menunjuk kepada suatu pribadi yang sangat dimuliakan. Nah, setelah kita melihat terjemahan ini, saya dapat pengertian seperti ini. Berarti yang disebut hidup di dalam hadirat Allah berarti Anda dan saya hidup atau berjalan bersama pribadi yang mulia. Nah, lalu kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam hadiratnya? Pertama kita lihat dari Filipus 3 ayat 10. Filipus 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ketika saya membaca ayat ini, saya dapat sesuatu dari Tuhan bahwa kenapa kita perlu hidup dalam hadirat Allah. Yang pertama, Allah rindu kita semakin mengenal hatinya. Saudaraku, orang yang mengenal isi hati Tuhan, dia akan kuat menghadapi masalah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan bersini, "Yang ku kehendaki ia mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Perhatikan persekutuan di dalam kalimat persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen ketika dia mengalami benturan, khususnya di dalam satu gereja atau pelayanan, dia langsung angkat kaki, saudara. Nah, apapun alasannya, ini adalah membuktikan orang tersebut tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Daniel, orang yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak. Orang yang hatinya melekat dengan Allah, dia tidak akan mudah goyah. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah, walaupun dia melihat ada keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tetap bertahan karena dia tahu isi hati Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa kita perlu hidup di hadirat Allah? Saudara dan saya akan mengenal isi hatinya. Dan itulah kerinduan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, kita lihat dari Kisah Rasul 11 ayat 21, saudara. Saya bacakan dari ayat 20-nya. "Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, coba saudara perhatikan, di sini ada kata mereka. Saya coba mempelajari ayat ini dari ayat sebelumnya. Kata mereka ini tidak ada penjelasan siapa mereka ini. Dan saudaraku, ayat 21 ini saya membaca dari dari terjemahan lain. Di sana luar biasa. Alkitab menyatakan bahwa mereka hidup di dalam hadirat dan kuasa Allah. Apa artinya, saudaraku? Ketika saudara hidup di dalam hadirat Allah, kuasa Allah akan bekerja kuat dalam hidup saudara. Sekali lagi saya mengatakan, ketika saudara hidup di dalam hadirat Allah, saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja luar biasa. Di ayat ini mereka tidak punya jabatan apa-apa. Saya mau sampaikan kepada saudara dalam kasih Tuhan, sekalipun saudara tidak punya jabatan apa-apa di gereja saudara, di pelayanan saudara, tapi kalau saudara hidup di dalam hadirat Allah, saudara melihat kuasa Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara melihat ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah alami. Di gereja saya tidak punya gelar atau jabatan kependetaan. Tapi berkali-kali oleh anugerah Tuhan, saya mendapat undangan khotbah di berbagai provinsi di Indonesia. Saudaraku, saya melihat kuasa Allah bekerja luar biasa. Ada banyak orang sakit disembuhkan, ada banyak orang mengalami mujizat, ada banyak orang terima Yesus, ada banyak orang mengalami baptisan Roh Kudus. Itu adalah anugerah Allah, dan anugerah Allah terjadi karena hidup di dalam hadirat Allah. Jadi saudaraku, ada dua alasan. Yang pertama, kenapa kita hidup dalam hadirat Allah? Pertama, ketika kita hidup dalam hadirat Allah, saudara dan saya akan mengenal isi hatinya. Yang kedua, ketika kita hidup dalam hadirat Allah, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Selanjutnya saudaraku, kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 dan 22. Galatia 5 ayat 16 dan 22. Saya bacakan saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, saudara, dan seterusnya. Ketika saya membaca ayat ini, saudaraku, saya juga coba membaca dari terjemahan lain. Luar biasa, saudaraku. Apa sih sebenarnya yang disebut buah roh? Buah roh adalah buah yang dihasilkan dari hadirat Allah. Nah, saya coba membaca ayat ini, saudaraku. Di sini kalau saudara baca baik-baik, saudaraku, saya membaca di sini perbuatan daging lebih banyak daripada roh. Apa artinya, saudaraku? Ketika saya membaca ayat ini, saya dapat pengertian seperti ini. Ketika saudara tidak mau hidup di dalam hadirat Allah, atau dengan kata lain hidup di dalam kedagingan, itu akan membuat tubuh saudara rusak. Rusak dalam arti kata apa? Bukan berarti tiba-tiba sakit, tidak bisa juga seperti itu. Tapi saudaraku, ketika saudara menolak untuk hidup di dalam hadirat Allah, tubuh saudara akan menjadi pabrik dosa. Sekali lagi saya berkata, ketika saudara menolak untuk hidup di dalam hadirat Allah, tubuh saudara akan menjadi pabrik dosa. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika saudara hidup di hadirat Allah akan membuat saudara menghasilkan buah-buah roh. Nah, ketika saya membaca lebih lanjut, saudaraku, apa sebenarnya hidup dalam roh? Nah, saya coba baca terjemahan lain dan juga baca buku-buku yang lain. Saya dapat pengertian bahwa yang disebut hidup di dalam hadirat Allah adalah saudara dan saya membiasakan diri meluangkan waktu bersekutu dengan roh Allah dan mentaatinya. Itulah yang hidup dalam hadirat Allah. Saudaraku,
Dulu saya atau mungkin saudara juga mungkin pernah mendengar istilah, eh, ada orang berkata, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji menyembah Tuhan, berdoa supaya hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Saudaraku, saya mau sampaikan, saudara memuji atau tidak memuji Tuhan, hadirat Allah tetap ada dalam saudara. Kenapa? Karena hadirat Allah itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Mungkin saudara berkata, Pak, saya ngelihat di gereja sana itu atmosfer rohani luar biasa. Saya mau katakan, itu bukan hadirat Allah, tapi itu adalah manifestasi hadirat Allah. Nah, begitu banyak orang, saudaraku, dari kalangan karismatik yang mereka kejar adalah manifestasinya. Salah, saudaraku. Sekaligus saya berkata, jangan kejar manifestasi hadirat Allah, tapi kejarlah hadirat Allah itu sendiri. Mengejar hadirat Allah berarti saudara hidup bersama Tuhan. Mengejar hadirat Allah berarti saudara dan saya membiasakan diri untuk meluangkan waktu bersekutu dengan Roh Allah dan mentaatinya. Amin. Jadi saudaraku, ada 3 hal yang terjadi ketika saudara dan saya hidup dengan hadirat Allah. Pertama, saudara akan semakin mengenal isi hatinya. Kedua, saudara akan melihat kuasa Allah bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara akan melihat buah-buah roh saudara semakin lebat dalam hidup saudara. Karakter saudara semakin diubahkan, saudaraku. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita hidup dalam hadirat Allah? Tadi kita sudah melihat, mengetahui. Jadi yang disebut hidup hadirat Allah ada membiasakan diri saudara bersekutu dengan Dia dan mencari Dia dan mentaatinya. Lalu bagaimana prakteknya supaya kita bisa hidup dalam hadirat Allah dalam setiap hari? Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 7. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, saya coba baca terjemahan lain, saudaraku. Apa yang disebut aku akan mengutus dia kepadamu? Yang disebut aku mengutus dia kepadamu itu ada kalimat yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan Tuhan mengutus Roh Kudus datang dalam kehidupan kita untuk menjadi sahabat akrab kita. Wow, saudaraku, ini adalah satu berkat yang luar biasa. Jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa hidup dalam hadirat Allah? Saya mau sampaikan, yang pertama, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi Roh Allah dan Roh Kudus itu juga ingin bersahabat dengan saudaraku. Dalam praktek sehari-hari, ketika berdoa, saya selalu berkata begini, saudaraku. Roh Kudus, tolong aku supaya aku bisa berdoa, menyembah, dan mengenal isi hati Bapa lebih baik lagi. Dan saudaraku, ketika saya mengucapkan seperti itu, saya ngelihat bagaimana hubungan saya dengan Tuhan boleh semakin akrab lagi. Kehidupan doa saya juga berubah ketika saya membaca Alkitab seperti hidup, saudaraku. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudaraku, kita kembali dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, tempat kudus yang dimaksud di sini adalah ruang Maha Kudus, saudaraku. Saudara, Alkitab berkata oleh darah Yesus kita bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Kenapa Alkitab mengatakan
ada kata-kata penuh keberanian. Karena saudaraku, masuk di dalam Rumah Kudus pada masa itu, pada masa Perjanjian Lama, ada suatu tempat yang sangat luar biasa sekaligus menakutkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudaraku, kalau seseorang tidak sungguh-sungguh dalam hidup kekudusan, dia bisa mati ketika masuk dalam Rumah Kudus. Itu sebabnya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dalam Rumah Kudus. Nah, saudaraku, tidak semua orang bisa masuk Rumah Kudus. Saat itu yang bisa masuk hanya imam besar. Kita bersyukur darah Yesus kita bisa masuk dalam Rumah Kudus. Ada apa, saudaraku, di dalam Rumah Kudus, saudaraku? Di ruang Maha Kudus itu, di depan ruang Maha Kudus, menjelang ketemu tabut. Jadi di dalam Maha Kudus ada tabut perjanjian. Nah, sebelum masuk dalam tabut perjanjian itu ada namanya mezbah ukupan. Nah, mezbah ukupan ini berbicara tentang apa? Mezbah ukupan ini kalau saudara baca di Alkitab, ini adalah berbicara tentang doa dan penyembahan. Nah, saudaraku, apa artinya? Kalau saudara ingin bisa hidup dalam hadirat Allah, yang pertama minta pertolongan Roh Kudus, yang kedua saudara harus menjadi waktu untuk berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, saudaraku. Teristimewa, saudaraku, berdoa, menyembah dan dalam roh. Itu adalah ketika saudara berdoa dan menyembah dalam roh, saudara akan menikmati kehidupan yang luar biasa. Ketika saudara berdoa dan menyembah dalam roh, itu akan mempertajam kepekaan saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Ketika saudara berdoa dan menyembah dalam roh, kepekaan saudara makin tajam dan saudara akan menikmati hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah, melangkah lebih jauh lagi, setelah ada mezbah ukupan, ada yang disebut tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah lambang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata, kalau saudara baca di perjanjian lama, Allah berkata atau Allah berfirman, aku akan bertemu engkau. Kata-kata aku akan bertemu engkau, kalau saya tidak salah hitung, itu diulangi sampai 5 kali. Alkitab berkata, Tuhan akan bertemu dengan engkau di ruang Maha Kudus, melalui tabut perjanjian ini, saudara. Berarti itu kerinduan Tuhan sangat luar biasa, supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mereka hanya puas di level mezbah ukupan. Berdoa dan menyembah dalam roh itu sangat baik. Sekali lagi saya katakan, berdoa dan menyembah dalam roh itu sangat baik. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya pada level itu. Tuhan mau kita melangkah lebih jauh lagi. Tuhan mau kita belajar membangun hubungan dengan Dia, mendengarkan suaranya. Inilah, saudaraku, yang membuat saudara hidup berkemenangan. Amin. Bagaimana caranya bisa mendengar suara Tuhan? Tadi saya sudah sebelumnya saya sudah katakan, mintalah pertolongan Roh Kudus. Saudaraku, kalau saudara minta pertolongan Roh Kudus, saudara akan melihat anugerah Allah itu bekerja luar biasa di dalam hidup saudara. Saudara akan semakin persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan akan semakin tajam, saudara akan semakin peka. Amin. Jadi saudaraku, bagaimana caranya kita hidup dalam hadirat Allah atau mempraktekkan hidup dalam hadirat Allah? Pertama, saudaraku, mintalah pertolongan Roh Kudus. Kedua, mulailah menjadi waktu untuk berdoa, menyembah, dan menyembah dalam roh, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, mulailah bersekutu atau belajar mendengarkan suara Tuhan. Nah, pernah ada orang bertanya, Pak, bagaimana sih caranya mendengarkan suara Tuhan? Gampang, saudaraku. Mulailah menyediakan waktu bangun pagi untuk berdoa dan menyembah, lalu baca Alkitab, saudaraku. Apapun kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada saudara, lakukan. Nanti saudara akan lihat telinga rohani saudara akan semakin peka. Khususnya, saudaraku, di masa-masa pandemi ini, saudaraku.
kita tidak akan pernah tahu apakah berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal saya mau sampaikan kepada saudara, ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara akan lihat anugerah Allah itu begitu melimpah, saudaraku. Saudaraku, ketika pandemi ini mulai, ada banyak pendapat dari hamba Tuhan yang ada yang punya karunia pengajaran, saling diskusi, bahkan ada yang saling debat berkata, inikah akhir zaman atau apa? Kemudian hamba Tuhan yang merasa terpanggil bergerak dalam pelayanan kenabian, semuanya mendapat pesan Tuhan A sampai Z. Tidak salah, sekali lagi tidak salah mendengarkan pesan Tuhan dari hamba Tuhan lain, dan kita perlu memang mendengarkan. Tetapi saudara juga perlu dan harus belajar mendengarkan arahan Tuhan untuk hidup saudara pribadi. Ketika menghadapi COVID ini, saudaraku, saya datang ke hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, hamba Tuhan ini berkata A sampai Z. Hamba Tuhan itu berkata begini, apa yang kau mau buat hidupku, Tuhan? Nah, ketika saya menghadapi COVID ini, ada beberapa yang Tuhan singkapkan khusus untuk pribadi saya. Kalau saudara mau ikuti juga boleh. Yang pertama, saudara, Tuhan berkata, sediakan waktu untuk eh, berdoa dalam roh setiap hari sejam. Saya biasanya berdoa dalam bahasa sejam, saudara. Kemudian baca Alkitab rutin. Dan sebelum pandemi saya udah rutin baca Alkitab, tapi setelah pandemi saya lebih intensif lagi, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, maaf. Jadi yang pertama Tuhan berkata tekun berdoa dalam roh. Kedua, baca Alkitab setiap hari. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan berkata kepada saya, kamu harus setia memberi persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Tiga hal ini saudara saya jalankan. Saya melihat anugerah Allah itu luar biasa. Perlindungan Tuhan dari virus ini juga luar biasa, saudara. Berkali-kali karena saya mendapat tugas dari gereja untuk membagi sembako, maka mau nggak mau saya harus pergi ke lapangan membagi sembako. Saya melihat anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Jadi saudara, apa yang saudara harus lakukan? Hiduplah di dalam hadirat Allah. Amin. Saudara akan lihat perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan sekian yang saya sampaikan, tidak terlalu panjang. Nah, saya akan berdoa buat saudara. Saudara, Allah arahkan tangan saudara ke layar ini. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa buat umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Aku minta biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka semua. Biar rohmu yang kudus menjamah mereka semua. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Karuniakanlah kepada umatmu Tuhan roh pengenalan akan Allah. Biarlah mereka boleh semakin mengenal isi hatimu. Karuniakan juga kepada mereka Tuhan hati yang takut akan Allah. Biarlah mereka selalu hidup dalam kekudusan dan kehendak Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami masalah sakit penyakit. Nah, saudaraku, sebelum saya berdoa untuk saudara, saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi, saya tidak bisa menyembuhkan saudaraku. Yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya dan oleh kuasa Roh Kudus, saudara akan menerima kesembuhan. Amin. Saudaraku, letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang saudara sakit. Bapak, aku berdoa buat umatmu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar rohmu menjamah mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Aku perintahkan sakit penyakit pergi dan tinggalkan umat Allah sekarang juga dalam nama Yesus. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami kanker atau tumor. Apakah ada di Anda sudah mengalami kanker dan tumor? Letakkan bagian saudara pada bagian tubuh yang mengalami kanker dan tumor. Dalam nama Tuhan Yesus,
saat ini juga setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan sakit atau menderita kanker dan tumor, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh kanker dan roh tumor, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kepada bagian tubuh yang terkena kanker dan tumor, dalam nama Yesus, aku nyatakan saat ini tubuhmu sudah sembuh dan bebas dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara yang saat ini mengalami kebisuan atau gangguan bicara. Dalam nama Yesus, roh kebisuan, roh yang membuat umat Tuhan tidak bisa berbicara dengan lancar, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada umat Tuhan mengalami kebisuan dan kelumpuhan, kebisuan atau gangguan bicara, aku perintahkan dalam nama Yesus, engkau bisa berbicara normal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, terimalah kesembuhan daripada Allah. Oleh bilur-bilurnya, saudara sudah sembuh. Oleh kuasa Roh Kudus, saudara sudah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudaraku. Sampai jumpa pada rekaman khotbah berikutnya. God bless you. Haleluya.